Tapi kalau bandaranya saya lebih berani. Ibu, saudara-saudara sekalian, para undangan yang kami banggakan, kami langsung saja. Bapak Gubernur, pertama kami bangga dan terima kasih bahwa di akhir kepemimpinan Bapak Adonara telah banyak menikmati kebijakan-kebijakan Bapak. Harapan ada 3 poin besar. Pertama, kami mengharapkan seperti tadi Bapak Bupati sudah menyinggung sedikit soal jalan. Jadi jalan negara atau jalan nasional, jalan provinsi, kami dari khusus di Pulau Adonara sangat mengharapkan masih sisa itu dilanjutkan. Sisa-sisa di titik-titik yang dari DPR sudah tahu, itu tolong dibisiki sama Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur juga perlu tahu bagian-bagian yang akan dilakukan. Ini harapan kami seluruh warga masyarakat Adonara pada umumnya dan Witihama pada khususnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pada awal Bapak dipilih menjadi gubernur, itu ada satu tunggakan yang belum terpenuhi. Selain membuka isolasi jalan, komunikasi dan seterusnya itu sudah, tetapi Adonara Kabupaten Bapak belum tunaikan. Ini hal yang sangat kami dambakan dari ujung Baybada sampai Baybudi, dari ujung Sagu sampai Baybada. Kami sangat mengharapkan. Yang ketiga, musim tanam kali ini masyarakat petani gagal total. Tidak hanya gagal panen, tapi gagal produk dan juga gagal tumbuh. Apa yang diharapkan untuk mereka menunaikan kewajiban sebagai warga negara? Untuk itu harapan kami, kiranya perhatian pemerintah provinsi bersama jajarannya, terutama instansi sektoral, kiranya petani ini dibantu, baik pangan, bibit, obat-obatan, dan juga arsin dan lainnya. Termasuk pemberdayaan pariwisata seperti hari ini ada di sini. Itu hal yang ketiga, Bapak Gubernur. Hal yang keempat, ya, minta maaf. Ini titipan keluhan. Minta maaf, kami sebagai Ketua Forum BPD Kecamatan Witihama. Jadi kami banyak yang kami tangkap dari masyarakat. Dan sekarang masyarakat, terutama intelek, tenaga kontrak daerah, ini juga mengeluh, kalau kami di PHK, bagaimana ini pemerintah memikirkan kami selanjutnya. Ini juga menjadi satu harapan kecil. Mudah-mudahan Bapak Bupati, Bapak Gubernur bisa lebih arif melihat generasi kita yang sekarang terkatung-katung nasibnya. Setelah di PHK, saya kemana, lapang menjadi mana, atau saya ciptakan kerja yang gimana untuk meraih hidup saya lebih baik. Ini 4 hal ini. Dan terakhir, kami dari lembaga Forum BPD sangat mendukung pembangunan di Flores Timur, di Nusa Tenggara Timur, dan khususnya di Pulau Adonara, dan sekaligus mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di Nusa Tenggara Timur. Inilah yang perlu kami sampaikan dari lubuk hati yang paling ikhlas. Mohon kiranya Bapak Gubernur tercinta bisa memperhatikan dengan arif dan bijaksana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Masih ada lagi? Pas.
kepada Bapak Gubernur dan Orang bilang, ini daerah ini siap untuk menerima tamu yang baik. Nah, kita punya banyak catatan-catatan seperti itu, tapi kerjasama pemerintah terus kita dorong. Lalu kita akan ajak beberapa, saya lihat bandara kita tidak mungkin dengan bandara di Laratuga itu kita mampu untuk menolong wisatawan, tidak mungkin. Maka kita mesti punya bandara yang panjang runway-nya, yang orang bandara itu 2000 meter. Tidak mungkin kita bangun di Laratuga itu. Laratuga sudah tidak bisa, terbatas sekali, berat itu. Nah, coba ada tempat, tadi kepala desa bilang, Pak Camat atau kepala desa bilang ada tempat di mana itu? Nah, Pak Camat, di sini katanya. Nah, tolong dilihat, nanti laporkan kepada pejabat, supaya kita dinas perhubungannya untuk kita laporkan bicara dengan menteri, disiapkan sehingga kalau ada problem, dia tidak bisa perpanjang, biar saja dia begitu, tapi dua daerah ini ada pesawat besar yang bisa landing di sini. Kalau tidak ada pesawat, tidak bisa. Kita mau pesawat begitu mana mungkin orang datang. Jadi kalau ada tanah yang bagus, duduk dengan orang tua, ngomong baik-baik. Dari sekarang ngomong, jangan tunggu, tanda tangan semua. Anak cucunya berapa semua tanda tangan. Jangan seperti sekarang, kita punya bapak yang kasih, kakek yang kasih, kemudian hari mereka gugat semua. Kita bermasalah semua. Belum jadi uang, mereka kasih. Nanti kalau ada uang, mereka minta. Seperti Labuan Bajo. Jalan yang saya mau kasih lewat atas, semuanya protes. Bapak, kami lewat sini saja. Tidak mau. Kalau nanti kalian ribut. Nanti kalau umpama jalannya suruh bayar, tidak apa, gratis kami pindah ke rumah. Tidak mau. Pengalaman saya biasanya begitu, tapi masalah. Semua anak cerita, kumpul semua masyarakatnya, duduk berjanji. Ada tangan bikin video, tidak akan menuntut apa-apa. Asal Bapak taruh jalan di sini. Laporlah kepada Presiden, Bapak Presiden kesuruh. Jalan lebar. Apa yang terjadi hari ini? Mereka datang, demo, nuntut bayaran. Ini kita punya masalah. Ini kenapa? Ini kalau belum ada uang, belum ada yang datang gosok-gosok di telinga, bisik-bisik, penjahat. Setan itu semua bisik-bisik. Nah itu setan. Nanti begitu. Padahal awalnya kalau kita lewat atas, tidak ada diskusi, tidak apa, semua punya pemerintah, tanah negara, semua aman. Gara-gara tiap hari semua ngomong itu, biar kami ini punya jalan juga depan rumah kami, jalan besar. Nah, kita akhirnya jatuh hati juga. Jatuh hati, hari ini mereka demo. Kemarin Presiden datang, mereka bilang, ini kalau dibayar, ganti rugi. Saya bilang, palamu peang. Itulah. Ini catatan saya. Jadi begitu kita punya masyarakat. Karena itu saya mau, kalau kita membangun sesuatu, tolong bikin sampai anak cucunya baru lahir pun kasih, memang tidak usah tanda tangan, kasih jempol gitu. Nah, supaya besok-besok bilang ini kau punya jempol masih baik-baik sudah jempol juga, supaya besok tahu jawab. Jadi kita punya tanggung jawab seperti itu. Saya minta Pak Camat, Bapak Desa dengan masyarakat, tokoh-tokoh di sini untuk lihat tempat itu. Kalau mau diserahkan, karena tidak mungkin tempat yang indah seperti ini tidak mungkin kita tidak pakai bandara. Harus ada bandara. Kalau bandara yang ditaruh di sini, bapak-bapak tidak usah bikin kabupaten. Toh, bapak sudah punya kabupaten sendiri. Bisa namanya tetap Kabupaten Flores Timur, tapi bandaranya paling besarnya ada di bandara. Ya cukup sudah, tak usah kabupaten lagi. Semua orang kan datang di situ, landing di situ. Bupati mau pulang dari Jakarta atau dari Kupang landing di situ. Karena pesawat besar akan landing di sana semua. Pertumbuhan maju, indah semua, daerah itu akan maju luar biasa. Dan bikin itu saya berani janji, dibandingkan saya janji kalian bikin kabupaten. Tapi kalau bandaranya, saya lebih berani. Saya lebih confidence kalau bandara. Jadi asal tanahnya ada. Supaya orang bisa landing. Nanti kalau dari Labuan Bajo, langsung masuk sini. Tidak perlu lagi. Nah kita bilang ke lembaga, kalau lu ada masalah, sudahlah, jangan usah bikin bandara saja. Kami dari sini landing, kapal segala macam kita tempat kamu. Dekat kok. Witihama tadi saya lihat cuma 20 menit, 15 menit sudah sampai di sini. Jadi kalau bayangkan kalau kita punya bandara di sini, ya ada orang tidak perlu ada bandara di Lembata, di Laratuga, ya bandara itu pun pakai untuk pesawat-pesawat kecil. Tapi pesawat yang Boeing, Airbus itu pakai di sini. Asal betul panjangnya bisa ada 2.000-3.000 meter di sini. Dan orang-orang tua pemilik lahan rela untuk kasih. Karena pemerintah pusat tidak akan mau bangun kalau bayar lahan, tidak akan mau. Tapi kalau lahannya disiapkan, ditandatangan semua beres, saya bisa bicara dengan Pak Menteri untuk itu. Apakah Menteri hari ini atau Menteri nanti periode 2024 ke 2029, kita bicara sama dia untuk ini dilihat, disiapkan menjadi bandara. Itu menjadi bandara yang paling baik.